Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani dengan NIM 401 Sebelumnya yang saya hormati Ibu Khairatun Hisan selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Platform Digital, Literasi Keuangan, dan Kualitas Layanan Terhadap Minat Menabung Gen Z di Bank Syariah Kota Langsa. Yang pertama itu ada latar belakang. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini berkembang secara pesat dan telah membawa perubahan yang signifikan terutama dalam sektor perbankan. Salah satunya itu mengubah cara masyarakat bertransaksi menjadi serba digital dengan adanya mobile banking, e-wallet, dan juga kris. Dalam hal ini, generasi Z menjadi pelaku utama karena generasi tersebut sangat akrab dengan teknologi digital serta memiliki ekspektasi tinggi terhadap layanan yang cepat dan juga mudah. Maka dalam konteks ini, Bank Syariah dihadapkan pada tantangan untuk bisa terus berinovasi, mengikuti perkembangan yang ada, dan juga menarik minat nasabah dari kalangan Gen Z untuk menabung di bank yang memberikan kemudahan dalam setiap aspeknya dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, platform digital di sini tidak hanya berfungsi sebagai media transaksi, namun juga sebagai media edukasi yang luas. Sementara literasi keuangan menjadi kunci bagi generasi muda untuk membuat keputusan menabung yang bijak dan juga kualitas layanan yang lebih tepat serta sesuai. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh platform digital, literasi keuangan, dan kualitas layanan terhadap minat menabung Gen Z di Bank Syariah Kota Langsa, sehingga bisa memberikan strategi yang tepat terhadap Bank Syariah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu, kita ingin melihat apakah platform digital berpengaruh terhadap minat menabung Gen Z di Bank Syariah Kota Langsa. Dan yang kedua, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap minat menabung Gen Z di Bank Syariah Kota Langsa. Yang ketiga, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap minat menabung Gen Z di Bank Syariah Kota Langsa. Dan yang keempat, untuk melihat apakah platform digital, literasi keuangan, dan juga kualitas layanan secara simultan berpengaruh terhadap minat menabung Gen Z di Bank Syariah Kota Langsa. Dari rumusan masalah tersebut akan dihasilkan tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh platform digital terhadap minat menabung Gen Z di Bank Syariah Kota Langsa. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap minat menabung Gen Z di Bank Syariah Kota Langsa. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap minat menabung Gen Z di Bank Syariah Kota Langsa. Dan yang keempat untuk mengetahui pengaruh platform digital, literasi keuangan, dan kualitas layanan secara simultan terhadap minat menabung Gen Z di Bank Syariah Kota Langsa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan juga secara praktis. Manfaat penelitian secara teoritis adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang perilaku keuangan terutama Gen Z dalam konteks minat menabung di bank syariah, serta memperluas penerapan teori of planned behavior atau perilaku yang terencana. Sedangkan manfaat secara praktisnya, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi bank syariah dalam merumuskan strategi yang tepat serta meningkatkan kualitas layanan dan juga mengembangkan program edukasi literasi keuangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga bisa meningkatkan kesadaran generasi Gen Z tentang pentingnya menabung dan juga memanfaatkan layanan digital yang berkembang saat ini, dan juga memberikan masukan bagi pemerintah dan juga pengatur regulasi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung inklusi keuangan syariah. Lalu landasan teori. Yang pertama itu ada platform digital. Platform digital adalah sistem berbasis teknologi yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan secara online melalui perangkat digital seperti handphone. Indikator dari platform digital ini adalah kemudahan akses, keamanan transaksi, kecepatan layanan, fitur aplikasi, dan juga fleksibilitas waktu.
Yang kedua ada literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan memahami dan juga menggunakan konsep yang tepat pada produk keuangan untuk membuat keputusan finansial yang tepat. Indikatornya itu ada pengetahuan produk keuangan syariah, kemampuan mengelola uang, pemahaman resiko, dan juga kesadaran menabung. Selanjutnya, yang ketiga ada kualitas layanan. Kualitas layanan ini mencerminkan tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank, baik secara langsung maupun digital. Indikatornya itu ada keandalan, ketanggapan, empati, jaminan keamanan, dan juga tampilan aplikasi. Yang keempat, minat menabung. Minat menabung merupakan dorongan atau niat individu untuk menyisihkan sedikit pendapatannya dalam bentuk tabungan di bank syariah. Indikatornya itu ada keinginan membuka rekening, kebiasaan menabung, loyalitas terhadap bank syariah, dan juga kepuasan terhadap layanan. Dari kerangka penelitian yang sudah ada di layar, dapat disimpulkan hipotesis penelitian. Yang pertama itu H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara platform digital terhadap minat menabung Gen Z di Bank Syariah Kota Langsa. Lalu H2, terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan terhadap minat menabung Gen Z di Bank Syariah Kota Langsa. H3, terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan terhadap minat menabung Gen Z di Bank Syariah Kota Langsa. Dan hipotesis yang keempat, terdapat pengaruh yang signifikan antara platform digital, literasi keuangan, dan kualitas layanan secara simultan terhadap minat menabung Gen Z di Bank Syariah Kota Langsa. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif secara asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat khususnya Gen Z yang berusia antara 18 sampai 27 tahun dan berdomisili di Kota Langsa. Untuk sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 dengan kriteria tertentu. Teknik pengumpulan datanya ini diperoleh secara langsung dari responden menggunakan kuesioner. Untuk teknik analisis datanya itu yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas, yang kedua ada uji asumsi klasik, yang ketiga ada uji regresi linear berganda, dan yang keempat ada uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.